Selamat datang kembali teman-teman di channel Cahaya Nalar, channel yang membicarakan isu-isu filsafat atau hal-hal yang berbau pemikiran. Kali ini saya ingin membicarakan soal ilmiah dan kekuasaan. Adakah satu relasi yang mungkin membuat kajian-kajian ilmiah itu bisa kita curigai? Ada memang banyak temuan-temuan yang menunjukkan bahwa sebetulnya pengetahuan itu atau yang kita sebut sebagai sains itu pada titik tertentu tidaklah terlalu netral. Selalu ada kepentingan kekuasaan yang menjelma di balik yang kita sebut sebagai yang ilmiah itu. Bagaimana kajiannya? Mari kita bicarakan. Kecurigaan kita pada yang ilmiah ini berkaitan dengan kekuasaan, kita berangkat dari satu hipotesa Michel Foucault ya, yang mengatakan bahwa pada setiap relasi itu selalu ada kekuasaan. Relasi anak dengan orang tua itu adalah relasi kuasa. Karena orang tua bisa meminta anak, menyuruh anak, melarang anak. Pada relasi guru dan murid mungkin juga ada relasi kuasa, guru bisa memberikan perintah untuk melakukan ujian pada murid misalnya dan seterusnya. Maka dalam konteks ilmu pengetahuan, kita patut mencurigai juga menurut saya bahwa di situ juga ada relasi kekuasaan, ada kepentingan kekuasaan yang memproduksi pengetahuan ya untuk melanggengkan kekuasaan itu sendiri. Kita mungkin bisa melihat berbagai banyak kasus ya. Kalau saya boleh sebut salah satu yang menurut saya sangat mencolok itu adalah belakangan ini di lembaga survei, kira-kira begitu ya. Yang itu berkaitan dengan survei politik. Mungkin karena hubungannya dengan politik kali ya, dengan kekuasaan sehingga lembaga survei ini betul-betul agak susah sekali untuk ditegakkan untuk diposisikan sebagai peneliti atau kajian ilmiah yang betul-betul saintifik yang netral gitu. Waktu itu poltreking kalau nggak salah ya, yang dicurigai bahkan dia sempat mau dipanggil oleh lembaga yang menaungi para lembaga survei itu, karena ternyata di beberapa survei dianggap mencurigakan, kira-kira begitu. Ini yang banyak diperdebatkan juga di kalangan para pengamat politik bahwa ya lembaga survei itu yang walaupun dia selalu menyebut diri sebagai yang ilmiah, temuan ilmiah, kajian ilmiah, ada metodologinya dan seterusnya, itu selalu berbau kepentingan, selalu berdasarkan pesanan-pesanan tertentu. Itu mungkin yang paling mencolok, yang mungkin yang bisa kita angkat sebagai contoh konkret hari ini. Bagaimana yang kita sebut sebagai ilmiah itu sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Lalu kemudian yang kedua, contoh kasus menurut saya ketika COVID-19 kemarin melanda kita ya. Kita tahu bahwa ada banyak produksi vaksin dari berbagai negara, dari Cina, dari Amerika, dari Inggris yang itu kemudian ditawarkan ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Di Indonesia ada dokter terawan yang bikin vaksin juga ya, vaksin yang khas Nusantara, kira-kira begitu. Tapi ternyata itu dipersoalkan oleh banyak hal ya, oleh banyak termasuk oleh ID itu sendiri sebagai sebuah lembaga yang menaungi para dokter ya, para orang-orang yang berprofesi sebagai dokter gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa otoritas pada sebuah lembaga yang kita sebut pelaku dari kajian-kajian ilmiah itu sangat mendominasi. Kita tidak membayangkan bahwa ternyata yang kita sebut ilmiah yang mestinya basisnya itu adalah temuan-temuan ilmiah, fakta-fakta ilmiah gitu kan. Tetapi ternyata dalam kasus dokter terawan itu justru yang kuat bukan fakta ilmiahnya, tetapi adalah yang kuat otoritasnya, otoritas ID, otoritas ya mungkin negara juga yang kemudian tidak memberikan izin lengkap penggunaan secara menyeluruh dari vaksin dokter terawan misalnya. Itu yang menurut saya bahwa yang kita sebut ilmiah itu ya tidak netral-netral banget. Ya. Jadi selalu ada kepentingan di situ. Nah, karena itu menurut saya wajar ketika ramai COVID-19 kemarin banyak orang yang curiga ada konspirasi yang melahirkan vaksin itu, karena bisa kita bayangkan ya dari sekitar 8 miliar penduduk dunia itu kemudian walaupun mungkin tidak vaksin semua tetapi banyak yang membutuhkan vaksin, bisa dibayangkan berapa banyak keuangan ya, cuan yang didapat oleh perusahaan yang bisa menghasilkan vaksin yang itu kemudian disebarkan seluruh dunia ya, paling tidak ada dari Cina ya, kemudian ada dari Amerika dan ada dari Inggris itu. Nah, ini menunjukkan menurut saya bahwa ya ilmiah itu memang ada kaitannya. Pertanyaan kita mungkin mengapa yang ilmiah ini punya kaitan erat dengan kekuasaan. Pertama, ilmiah ini
menghasilkan satu pengetahuan ya, untuk memberikan wawasan menjadi satu basis worldview kita. Worldview itu cara pandang kita yang itu kemudian mempengaruhi bagaimana kita akan bertindak. Makanya cara kita bertindak itu bisa diatur melalui temuan-temuan ilmiah itu, bisa dikendalikan atau mungkin bisa didorong melalui temuan-temuan ilmiah itu. Dengan demikian, temuan ilmiah ini harus digerakkan, gitu, harus diarahkan sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu, ya baik itu kepentingan negara, kepentingan global, gitu, dan seterusnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya, kajian-kajian ilmiah ini juga tidak mudah ya. Kajian-kajian ilmiah ini butuh dana yang agak besar. Ya. Untuk sebuah riset itu butuh dana. Maka otomatis siapa yang orang yang menjadi penyandang dana dari setiap riset-riset ilmiah itu? Maka tentu penyandang dana ini dialah yang juga punya kepentingan pada hasil dari sebuah produk yang kita sebut sebagai ilmiah ini. Contoh sederhana misalnya, Cina misalnya punya produk vaksin COVID-19, lalu kemudian dibawa ke Indonesia, diuji kliniskan ke berbagai masyarakat Indonesia menggunakan suatu fasilitas rumah sakit tertentu misalnya. Maka perusahaan dari Cina otomatis dia akan punya kepentingan ya. Dia harus mengeluarkan uang banyak dengan vaksin itu, dengan harapan vaksin itu nanti akan digunakan secara menyeluruh di Indonesia. Nah itu mau nggak mau temuan ilmiah ini, hasil dari uji klinisnya ini kan tetap punya kecenderungan bahwa di situ ada kepentingan Cina. Gitu. Walaupun mungkin bisa dinetralisir dengan metode yang dipakai, itu pun mungkin sejauh mana sih gitu. Tetap ada kepentingan bahwa ya hasilnya itu harus sesuai dengan kebutuhan pemberi atau perusahaan yang melakukan uji coba klinis dari suatu vaksin yang akan disebarkan di Indonesia. Ini yang mungkin juga kita lihat bagaimana produk-produk penelitian para dosen atau para mahasiswa di kampus-kampus itu yang banyak didanai negara atau mungkin juga didanai oleh funding-funding luar negeri gitu. Sehingga pernah saya dengar kritik itu juga para peneliti-peneliti kita yang ada di luar negeri itu banyak yang melakukan penelitian atau riset-riset di Indonesia, membongkar hal-hal yang mungkin dianggap sensitif di Indonesia, lalu kemudian dibawa ke luar negeri, dia paparkan di luar negeri. Apa yang menjadi aib Indonesia itu kemudian dipaparkan di luar negeri. Ini kan suatu keanehan juga sebetulnya kan. Keanehan dalam hal ini adalah bahwa ya suatu hal yang menjadi persoalan pribadi negara ini kemudian dibawa oleh seorang peneliti yang dapat funding dari luar, kemudian dipamerkan di luar gitu. Lalu kemudian ditunjukkan di luar karena orang luar ini yang memberikan dana, ya, yang memberikan funding kepada riset yang mau kita lakukan. Suatu kesempatan saya pernah berdebat dengan Wijaya Herlambang ya, yang menulis saya agak lupa. Pokoknya di tulisan itu membahas bagaimana sih sastra itu digunakan untuk melanggengkan kekerasan terhadap para aktor-aktor PKI setelah 65 gitu. Di dalam buku itu kan salah satu yang diceritakan banyak itu adalah bagaimana keterlibatan Gunawan Muhammad misalnya kan. Gunawan Muhammad ini dianggap punya korelasi dengan ya cukong kapitalis bernama Ivan Katz itu ya. Ivan Katz ini yang memberikan dana banyak kepada Gunawan Muhammad yang itu dipakai untuk mensensor kira-kira ya beberapa karya-karya sastra Indonesia yang itu lebih banyak atau memperjuangkan ideologi komunisme, sehingga Gunawan Muhammad itu dianggap cacat di situ oleh Wijaya Herlambang. Itu sebuah riset yang dilakukan oleh Wijaya Herlambang dalam disertasinya. Tetapi ternyata setelah saya baca juga di disertasi itu yang kemudian dicetak jadi buku, ya ada pendananya juga di situ ya. Ternyata ya jujur sih Wijaya Herlambang, tetapi bahwa di situ ada yang mendanai, orang asing juga yang mendanai. Artinya persoalan dalam negeri kemudian diungkap di luar negeri. Gitu. Ya terlepas apakah ini baik atau buruk bagi sebuah ideologi, tetapi ini menunjukkan bahwa kekuatan modal itu juga mempengaruhi bagaimana kerja-kerja dari yang kita sebut sebagai ilmiah itu. Nah, hari ini dosen-dosen kita mungkin juga mengalami nasib seperti itu ya, karena ada dana dari negara gitu kan, dia dapat hibah segala macam, itu hibahnya macam-macam, hibah sekali riset, hibah yang sifatnya kemudian multi years yang bisa dilakukan sampai beberapa tahun gitu. Yang itu kadang tragisnya karyanya juga tidak dihasilkan sendiri, karya mahasiswa, hasil plagiasi. Kita tahulah banyak sekali kasus-kasus di Indonesia itu yang itu menunjukkan bahwa ya sebenarnya riset-riset yang kita sebut ilmiah yang diproduksi di berbagai
jurnal itu ternyata ya hanya berdasarkan kepentingan untuk mendapatkan uang, bukan berdasarkan pada kepentingan bagaimana sih produk riset itu harus bagus. Mungkin tidak semua, tetapi saya kira banyak kasus itu. Belum lagi misalnya saat kita memilih jurnal yang mau menerbitkan. Ya, kita tahulah banyak sekali yang kita sebut sebagai jurnal predator itu kan. Kita harus bayar sekian untuk mendapatkan kesempatan hasil riset kita, jurnal kita itu bisa diterbitkan di sebuah proceeding atau website jurnal tertentu. Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Kalau di dalam negeri misalnya ada level-level indeksnya ya. Ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 gitu kan, Sinta 4 gitu. Kalau di luar negeri yang sangat terkenal mungkin nyebutnya adalah Scopus ya, terindeks Scopus, Scopus Q1, Q2, Q3 dan Q4 misalnya. Jangan salah teman-teman, kalau kita mau publish jurnalis itu nggak gratisan itu harus bayar kita. Baik di Indonesia maupun di luar negeri, bayar sejumlah uang yang sangat mahal. Tentu semakin Q-nya semakin, kalau Sintanya semakin tinggi gitu, semakin Sinta 1 dan Sinta 2, wah itu biayanya untuk publis semakin mahal. Begitu juga untuk luar negeri ya. Semakin Scopus ya, jurnal yang terindeks Scopus, semakin Q-nya semakin tinggi ya, Q2, Q1, maka biayanya juga semakin mahal. Itu kemudian yang kita sebut sebagai produk-produk dari karya ilmiah. Bagaimana kemudian kita bisa menilai hasilnya yang diproduksi, prosesnya sampai hasilnya yang diproduksi, dipublis di jurnal itu sebagai suatu karya ilmiah yang netral, jika kemudian faktor-faktor luar itu yang menentukan terhadap kerja dan hasil dari suatu karya ilmiah itu sangat dominan, sangat mendasar gitu. Ini satu kekhawatiran, satu persoalan menurut saya yang sudah lama dikemukakan oleh Michel Foucault, itu salah satu pemikir kontemporer dari Prancis itu, bahwa ya pengetahuan itu ada kaitannya dengan kekuasaan, bahkan pengetahuan itu diproduksi oleh kekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini tidak hanya negara, ya. Kekuasaan dalam hal ini bisa otoritas, lembaga seperti ID misalnya menamakan diri sebagai organisasi profesi yang bisa menentukan segala macam. Gitu. Ya bisa juga adalah lembaga funding, lembaga yang yang memberikan dana, yang mensuplai dana kepada suatu produk riset tertentu. Jadi dengan demikian bahwa ilmiah itu kita butuhkan ya untuk mendapatkan suatu pengetahuan ya untuk kepentingan kita ke depan, baik kepentingan untuk kesehatan kita, kepentingan lingkungan, kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan seterusnya. Tetapi jangan lupa bahwa pada setiap kita sebut ilmiah itu selalu ada potensi-potensi kekuasaan yang bergerak mengarahkan hasil riset ilmiah ini untuk kepentingan mereka.